Kurang dari 1 bulan lagi, 6 tim akan bersaing di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup B, persaingan ketat bakal tersaji antara timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Irak yang siap saling sikut demi tiket ke putaran berikutnya. Timnas Indonesia dijadwalkan lebih dulu bertanding dengan tuan rumah Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober tahun 2025 di Stadion Al-Inmadi King Abdullah Sports City, Jeddah. Kemudian dilanjutkan pertemuan Timnas Indonesia versus Irak pada tanggal 12 Oktober tahun 2025. Lalu diakhiri dengan pertandingan antara Arab Saudi melawan Irak pada tanggal 14 Oktober tahun 2025, di stadion yang sama. Timnas Indonesia di bawah kendali pelatih Patrick Kluivert perlu menghimpun kekuatannya demi mewujudkan ambisi lolos ke Piala Dunia tahun depan. Lini depan mendapat perhatian tersendiri, yang sangat dibutuhkan demi bersaing melawan Arab Saudi dan Irak nanti. Yuk simak ulasan menarik berita bola, mengenai komposisi ideal lini depan Timnas Indonesia menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Publik Timnas Indonesia sangat menantikan kembalinya Ole Roemeny. Penyerang berusia 25 tahun tersebut, langsung menyala sebagai goal getter mematikan skuad Garuda. Sayangnya, Ole harus istirahat cukup panjang karena cedera engkel yang didapat saat membela Oxford di Piala Presiden 2025. Padahal ia sangat diandalkan Timnas Indonesia dengan torehan 3 gol di 4 laga terakhir. Ole Roemeny harus menepi cukup lama pasca cedera engkel yang didapatkan sejak Juli kemarin pada pramusim bersama klubnya Oxford United. Tentu ini menjadi pukulan telak bagi Timnas Indonesia yang sudah lama menemukan penyerang berbahaya seperti Roemeny. Ketua PSSI, Erick Thohir, memberikan kode bahwa Ole punya kans kembali merumput namun diperlukan kondisi yang benar-benar pulih 100%. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Roemeny telah menghubungi pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, perihal harapannya bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober tahun 2025. Takutnya terlalu cepat saya jadi nanti. Tetapi Ole sudah berkirim pesan ke Coach Patrick bahwa dia ingin bermain. Tapi kan dia masih membutuhkan penyembuhan, ujar Erick Thohir belum lama ini. Timnas Indonesia ancang-ancang dengan menambah pemain naturalisasi anyar. 2 di antaranya adalah Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans, dan langsung dijajal dalam laga uji coba kontra Chinese Taipei maupun Lebanon. Mauro Zelstra dianugerahi kemampuan penempatan posisi alias positioning yang cukup baik. Itu ia tunjukkan di 2 pertandingan kemarin. Posturnya yang tinggi membuatnya mudah memenangkan bola udara. Secara keseluruhan, Mauro mengepak 85 menit bermain. Setidaknya, 2 partai friendly match ini jadi modal bagus bagi striker berpostur 188 cm itu untuk beradaptasi dengan gaya permainan Garuda arahan Patrick Kluivert. Kemudian ada Miliano Jonathans, penyerang sayap lincah kidal yang kerap beroperasi di sisi kanan. Sama seperti Zelstra, Miliano ikut bermain melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Aksi-aksi individu kerap diperlihatkan pemain berusia 21 tahun tersebut. Saat jumpa Lebanon, misalnya, Miliano bermain dengan percaya diri dan berani menusuk masuk ke kotak penalti musuh. Winger kelahiran Arnhem, Belanda, itu banyak mendapat momentum serangan balik di sisi kanan. Sayangnya, beberapa percobaan yang dilakukan Miliano belum menemui sasaran. Namun demikian, kedua pemain ini sudah cukup beradaptasi dengan lingkungan baru bersama Timnas Indonesia. Selain mengharapkan adaptasi kilat dari Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans, Timnas Indonesia juga menaruh harapan pada striker pelapis yang masih dibutuhkan. Ada Ramadan Sananta atau Ragnar Oratmangun misalnya. 2 pemain yang masih punya potensi besar, sama-sama warisan era pelatih Shin Tae-yong. Ramadan Sananta sedang berkarir di Liga Malaysia, kemampuannya diharapkan semakin terasah. Begitu pula Ragnar yang masih abroad di Liga Belgia.